Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cisel Fiza dari Sekolah Angkatan 3. Di sini saya akan mengulang kembali materi tentang etika profesi. Bagaimana sih penjelasannya? Yuk, mari kita simak sama-sama. A. Pengertian etika. Etika merupakan sesuatu kebiasaan yang mana memerlukan ilmu tentang sikap dan juga kesusilaan suatu individu dalam lingkungan. Secara umum, etika merupakan aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan lingkungan atau aktivitas. B. Pengertian profesionalisme. Apa sih pengertian dari profesionalisme? Profesionalisme sama dengan orang yang menjalankan profesi pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu, seorang profesional juga harus bisa bertindak secara objektif, bebas dari rasa benci, sentimental, malu, malas, dan juga enggan untuk mengambil keputusan. Etika profesi berperan sebagai tata cara atau norma yang secara tegas menyatakan baik buruknya sikap seseorang. Kemudian berikutnya ada ciri-ciri etika profesi. Apa sih ciri-ciri dari etika profesi? Yaitu ada keahlian atau pengetahuan khusus, memiliki standar moral, harus ada izin khusus, terus orientasinya pada kepentingan masyarakat. Kemudian memiliki kode etik ciri lain. Adapun prinsip dasar etika dan profesi. A. Prinsip dasar tanggung jawab. Setiap profesionalisme harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang dilakukannya. Profesional juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain. B. Prinsip keadilan. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip keadilan? Prinsip keadilan ialah setiap profesional dituntut untuk mengedarkan atau menjalankan keadilan dalam pekerjaannya. Dalam hal ini, keadilan harus diberikan kepada siapa saja. Kemudian C. Prinsip otonomi. Setiap profesional memiliki wewenang dan juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Artinya, seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. D. Prinsip integritas. Prinsip integritas ialah moral atau kejujuran dari diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya. Kemudian ada fungsi dan tujuan dari etika profesi. Fungsi kode etik
Apa sih yang dimaksud dengan fungsi itu? Fungsi kode etik ialah proses atau profesi sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi yang dijalankannya. Kemudian ada tujuan kode etik profesi, yaitu ada A. Menjunjung tinggi martabat suatu profesi. B. Untuk menjaga dan juga mengelola kebersihan anggota profesi. C. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. D. Untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi. E. Untuk meningkatkan larangan suatu profesi di atas kepentingan pribadi. F. Yaitu untuk menentukan standar baru bagi suatu profesi. G. Untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional. Berikutnya, ada etika menghormati atasan dalam lingkungan bekerja, yaitu tidak terlalu banyak menuntut. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, selalu bersikap hormat. Yang keempat, berpikir positif. Dan yang terakhir, tidak memicu keributan. Berikutnya ialah etika menghormati bawahan dalam lingkungan kerja, yaitu bahasa formal, pastikan intonasi suara jelas, fokus saat melancarkan pembicaraan, hindari menggurui, sadar posisi, mengendalikan emosi, dan juga menjaga sikap profesionalnya. Kemudian ada etika seseorang dengan mitra perusahaan. Yang pertama, etika seseorang dengan pengguna jasa. A. Menjaga komitmen. Kemudian yang kedua, ada etika seseorang dengan pesaing, yaitu menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja di perusahaan kita. Kemudian melakukan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan aset termasuk sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada etika seseorang dengan mitra kerja. Contohnya yaitu meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan juga memupuk rasa persamaan dengan mitra kerja. Kemudian yaitu membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan. Kemudian mengutamakan pencapaian hasil kerja yang optimal dan juga membangun komunikasi yang intensif dan senantiasa mencari solusi terbaik dari suatu masalah di perusahaan tersebut. Kemudian ada dasar-dasar kode etik akuntan, yaitu ada A. Kredibilitas. Akuntan wajib menjunjung tinggi kredibilitasnya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas profesi tersebut. B. Profesionalisme. Akuntan harus memiliki sifat perilaku, keahlian, atau keterampilan dan kualitas yang dimiliki seorang profesional. C. Kualitas jasa. Akuntan harus memiliki jasa atau pelayanan unggul kepada masyarakat. D. Kepercayaan.
Akuntan harus bisa meyakinkan pengguna jasa untuk percaya dengan hasil kerjanya. Berikutnya ada prinsip kode etik profesi akuntan, yaitu A. Integritas merupakan sikap yang berkaitan dengan konsistensi serta kejujuran dalam bertindak. Kemudian B. Objektivitas merupakan sikap yang menilai dan memandang sesuatu secara adil, tidak memihak atau dipengaruhi pihak manapun. Seorang akuntan perlu menjunjung tinggi prinsip objektivitasnya. Kemudian ada C. Kompetisi dan juga kehati-hatian profesional. Akuntan dalam menjalankan pekerjaannya harus bekerja sesuai keahlian yang dimilikinya masing-masing. Kemudian D. Kerahasiaan. Akuntan wajib menjaga kerahasiaan data keuangan dan juga data pribadi dari pengguna jasa. E. Tanggung jawab profesi. Akuntan wajib bertanggung jawab atas profesinya dengan senantiasa berpegang pada nilai dan juga norma-norma. Kemudian ada F, ialah kepentingan publik. Akuntan harus senantiasa mengutamakan pelayanan publik dan menghormati kepercayaan publik. G. Perilaku profesional. Akuntan harus menjaga perilakunya tetap profesional terhadap siapapun, kapanpun. H. Yaitu standar teknis. Akuntan wajib melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Contoh-contoh penerapan etika profesi akuntansi berikut yaitu bersikap konsisten, mematuhi peraturan perundang-undangan, menolak menerima suap, senantiasa menjaga data klien, dan juga bekerja sama dengan sesama rekan tim, menolak dipengaruhi orang lain. Sekian dari pengulangan materi tentang etika profesi dari saya. Saya Cesar Fiza. Mohon dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.